welcome back to my channel. I'm really excited to share this information for you. Bagi teman-teman yang baru pertama sekali nonton video di Dosen Milenial, selamat datang dan jangan lupa subscribe dulu. Yuk kita subscribe sebanyak-banyaknya. Halo teman-teman edukatif semuanya. Akhirnya setelah sekian purnama, Dosen Milenial comeback juga. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips untuk menghadapi ujian CPNS tahun 2021 kepada teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri dan berjuang untuk ujian CPNS tahun ini, stay tune terus dan simak tips-tips yang akan saya berikan kepada teman-teman semua. Tips yang pertama, teman-teman harus memilih satker atau formasi yang memiliki peluang lulus paling besar. Jadi dibutuhkan strategi yang tepat untuk memilih formasi maupun satker. Kenapa? Karena pilihan teman-teman ini akan sangat mempengaruhi hasil daripada ujian ini, karena itu terkait kepada jumlah peserta yang akan mengikuti ujian, jumlah formasi atau kebutuhan yang bisa teman-teman isi, bahkan lokasi tempat teman-teman akan mengabdi nantinya. Jadi kalau BKN sudah rilis nanti formasi yang akan dibutuhkan di tahun ini, maka teman-teman please perhatikan baik-baik, cek formasinya apa saja, ya, berapa kebutuhannya, lokasinya di mana, lalu teman-teman coba pikirkan di mana kira-kira peluang paling besar teman-teman bisa diterima. Ya, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, rajinlah berlatih soal. Ya, teman-teman harus banyak memiliki pengalaman membahas soal sehingga teman-teman terbiasa juga ya menghadapi soal-soal CPNS nanti. Ketika teman-teman konsisten belajar dan berlatih mengerjakan soal-soal, teman-teman akan terbiasa untuk belajar. Jadi teman-teman harus memiliki target berapa soal yang harus diselesaikan dalam satu hari. Ya, misalnya 50 soal, 80 soal, ataupun 100 soal, tergantung kepada waktu dan kesibukan teman-teman sekalian. Nah, dengan terbiasanya teman-teman membahas soal, itu akan membuat teman-teman konsisten dan persisten untuk belajar, karena itu yang dibutuhkan. Bukan misalnya belajar hanya 2 hari lalu minggu depannya tidak belajar lagi, tapi dibutuhkan sebuah konsistensi dalam mempersiapkan diri dan membahas soal-soal tadi. Nah, tips yang ketiga, teman-teman silahkan pelajari konsep ya maupun teori dasar ya tentang materi yang akan diujikan nanti di ujian CPNS. Ada banyak teori-teori ataupun materi yang akan diujikan nanti, seperti contohnya di TWK. Ada banyak soal yang akan muncul terkait butir-butir Pancasila, ya, undang-undang, kemudian sejarah kemerdekaan Indonesia, kemudian wawasan kebangsaan, ya. Ini membutuhkan sebuah pemahaman konsep yang benar, bahkan hafalan. Jadi kalau teman-teman bisa menguasainya, maka teman-teman pasti akan lebih percaya diri untuk menghadapi ujian nanti. Tips yang keempat, rajinlah mengikuti tryout yang ada di internet ataupun yang diadakan oleh instansi maupun bimbingan belajar, ya, baik itu secara offline, online, gratis maupun berbayar. Jadi teman-teman, pentingnya mengikuti tryout ini adalah untuk membentuk karakter teman-teman ketika menghadapi ujian. Nah, dibutuhkan ketahanan di dalam manajemen waktu maupun ketahanan mental ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa under pressure, sudah terbiasa juga mengatur waktu sedemikian rupa di dalam tryout, maka teman-teman dipastikan akan mampu juga mengatur waktu ya, manajemen waktu, dan memiliki mental yang lebih kuat ketika menghadapi ujiannya nanti. Nah, jadi ada banyak tryout yang diadakan saat ini ya, silakan teman-teman coba ikuti dan teman-teman bisa juga ukur kemampuan teman-teman ya lewat tryout, kecepatan, bahkan akurasi jawaban teman-teman semua. Jadi jangan lewatkan setiap tryout yang ada. Oke, tips yang kelima, milikilah komunitas belajar.
Jadi komunitas belajar ini bisa hanya sekedar WA grup misalnya, atau di Telegram, atau teman-teman punya grup tempat berdiskusi ya secara rutin, belajar bersama, membahas soal, ataupun ikut bimbel. Nah, jadi komunitas belajar ini membangun teman-teman memiliki energi positif ya. Jadi bimbingan belajar juga memiliki kelebihan yang banyak juga ya terkait persiapan ini. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya komunitas belajar sendiri, it's okay. Jadi persiapannya tidak hanya sekedar belajar ya, baik secara mandiri, tapi juga kita punya komunitas yang bisa meningkatkan kemampuan kita ya. Barangkali teman-teman kita lebih pintar di dalam beberapa materi, kita bisa sharing dan kita bisa saling mengisi. Nah, itu juga membuat kita tetap termotivasi, karena kalau kita belajar sendiri mungkin hanya tahan 4-5 jam, tapi kalau bersama kelompok ataupun komunitas tadi, kita mungkin bisa belajar sampai 8 jam maupun 10 jam. Oke. Nah, tips yang ke-6, be up to date. Jadi be up to date ini saya artikan sebagai sebuah usaha supaya teman-teman tetap terpapar dengan informasi-informasi terbaru terkait CPNS tahun 2021. Nah, jadi follow lah akun Instagram BKN maupun Satker yang mungkin sudah teman-teman idamkan ya. Di YouTube ada banyak channel-channel yang bagus yang bisa teman-teman juga subscribe, dan banyak pembahasan-pembahasan yang mereka juga coba berikan. Dan seperti yang saya bilang tadi, tetaplah usahakan supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi. Nah, tips yang terakhir ya, tips yang ke-7, tetaplah berdoa dan mohon restu kepada orang tua, karena tanpa doa, tanpa restu orang tua, maka semua usaha yang kita lakukan akan sulit untuk diberkati oleh Tuhan. Teman-teman, saya sarankan untuk terus komunikasi kepada orang tua dan minta supaya teman-teman juga didoakan. Nah, itu dia tips dari saya kepada teman-teman semua yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi ASN dan mendapatkan NIP di tahun 2021. Saya doakan semoga teman-teman semuanya bisa lulus dan sukses, dan sampai bertemu di konten berikutnya. Bye bye.